Namun sayangnya mereka berdua datang terlambat karena Bani sudah menyaksikan Arang sedang bermesraan dengan cewek lain yang dilihat langsung oleh kedua matanya sendiri. Awalnya Bani berusaha untuk sabar, akan tetapi setelah mendengar ucapan Jo Arang yang telah merendahkan dirinya, maka Bani pun mengamuk dan merusak acara pameran seni tersebut. Jiwon lalu menyuruh Wang Jeol untuk mengejar Bani, sementara dirinya akan tetap di sana untuk menyelesaikan masalah. Iya, tentu saja Bani menangis sejadi-jadinya, karena lagi-lagi ia kembali mencintai lelaki yang salah. Melihat gadis mungil itu sedang menangis, Wang Jeol lantas membuka kemeja dan menutupi tangisannya. Usai merasa baikan, Bani lalu bilang bahwa ia seharusnya mempercayai ucapan Jeol tentang kebusukan Jo Arang. 제가 너무 한심해요. 네가 왜 안심해? 걔네가 나쁜 거지. Setelah kejadian hari itu, Jo Arang harus kehilangan sponsornya dan karirnya hancur lebur. Tentu semua itu berkat Cha Ji-won, di mana menjatuhkan seniman abal-abal seperti Jo Arang bukanlah sesuatu yang sulit untuk seorang cebol. Usai masalah Jo Arang selesai, Ji-won lalu bertanya tentang apa maksud Wang Jeol yang ikut campur dengan kisah percintaan Bani. Saat itu, Jeol menjawab bahwa ia hanya ingin menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi orang sekitar. Meski ia tidak mau jujur, namun Jeol berbalik curiga, di mana ia menuduh Jiwonlah yang punya maksud terselubung. Karena bagaimana mungkin Jiwon mau menyuruh orang untuk mencari info, hingga mencabut sponsor Jo Arang hanya demi seorang teman biasa. Malamnya, Jeol kumpul bareng dengan teman-temannya. Akan tetapi entah kenapa pikirannya saat itu terus-menerus dipenuhi tentang Bani. Alhasil ia pun terpaksa minum miras sebanyak mungkin dengan harapan ia bisa melupakan sosok Ban Hee-jin walau hanya untuk sesaat. Namun celakanya hal itu justru adalah kesalahan besar, di mana Jeol yang dalam keadaan teler, ia tak sengaja bertemu dengan Bani yang sedang menggulung spanduk. Di momen itu, Wang Jeol berbicara ngalor ngidul sampai-sampai menyatakan cinta kepada Ban Hee-jin. Dan faktanya, Jeol ternyata sudah lama jatuh hati kepada Bani. Tepat ketika ia baru kembali dari wajib militer, di mana waktu itu Wang Jeol melihat gadis mungil nan cantik tersebut untuk pertama kali dalam hidupnya. Pagi harinya, Wang Jeol meminta maaf kepada Bani karena semalam ia udah ngomong ngalor ngidul. Namun, dari sekian banyak ucapan omong kosong semalam, Jeol mengakui kalau pengakuan perasaannya kepada Bani itu memanglah benar kenyataan. Selain ucapan, tindakan Wang Jeol juga seolah membenarkan pengakuan perasaannya malam itu, di mana pria tersebut selalu memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Bani. Tentu saja hal itu membuat Bani jadi bingung tentang situasi yang sedang terjadi. Suatu malam, Jeol, Bani dan kawan-kawan menggelar makan malam bersama di studio. Ketika Jeol dan Jiwon pergi membeli minum ke Toserba, tiba-tiba mereka mendengar suara sirine kebakaran dari arah studio. Dengan cepat, Jeol berlari sekencang mungkin dan mendapati Bani sedang membersihkan peralatan dalam keadaan basah kuyup. 봐봐. 어디 안 다쳤어? 저 장비들 젖어가지고. 지금 장비가 중요해? 그래도 비싼 것들이니까요. 너 다치기라도 했으면 어쩔 뻔했어. 괜찮아요. Setelah itu, Jeol memberikan obat flu karena ia takut Bani sakit setelah kejadian semalam. Pria itu juga berpesan agar selalu menelpon dirinya apabila terjadi sesuatu ataupun Bani sedang merasa bosan.
Tentu saja perhatian Jeol tersebut membuat perasaan Bani seketika berbunga-bunga dan campur aduk. Hingga tibalah suatu ketika Wang Jeol sangat kecewa tatkala ia melihat sang ibu yang berkencan dengan salah satu dosen di kampus. Jelas melihat hal itu, Wang Jeol pun mengungkapkan kekecewaannya kepada sang ibu. 하긴 애초에 양육비 받겠다고 데려온 자식이니까 뭐? 아버지한테 건물 하나 받으려고 나 키우겠다고 한 거 받을 거 다 받았겠다. 신경 쓸 필요 없는 거잖아. 내가 모를 줄 알아? 너 지금 그게 무슨... 됐다. 나도 이제 Kabar buruk ternyata juga menerpa Bani, di mana nilainya perlahan mulai merosot dan jika tidak ada perubahan, maka beasiswa Bani akan dicabut mulai semester depan. Melihat Bani yang sedang dalam keadaan terpuruk, maka Cha Ji-won mengajak gadis itu untuk pergi melihat pemandangan malam yang indah di Sungai Han guna menenangkan pikiran.